Saat ini saya berada di kantor Casa Asia Madrid menghadiri sebuah seminar yang sangat penting yang berjudul Peran China dan India di tingkat global saat ini. Hadir para pejabat Kementerian Luar Negeri Spanyol yang dipimpin langsung oleh sekjennya, kemudian para diplomat, duta besar, para cendekiawan, para pengusaha yang cukup banyak. Mereka sangat antusias mengikuti seminar ini. Banyak yang menarik yang saya catat. Pertama dari duta besar Tiongkok, Yao Jing, yang menyatakan bahwa Cina berusaha untuk memperjuangkan nasional interest mereka, khususnya bidang ekonomi, tetapi pada saat bersamaan Cina juga ingin partnernya bisa maju bersama. Yang lain yang perlu ditekankan oleh duta besar Cina, untuk memajukan ekonomi kita perlu stabilitas politik, juga keamanan di tingkat regional maupun global. Karena itu Cina di samping terus-menerus mendorong kemajuan ekonominya juga berusaha untuk meredam setiap potensi konflik baik di tingkat regional maupun global. Di sisi lain, Duta Besar India, Patnaik, menyampaikan bahwa di dalam sejarah itu tercatat Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua itu terjadi di kawasan Eropa dan Atlantik. Karena itu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa pergeseran gravitasi ekonomi ke kawasan Asia Pasifik itu akan menimbulkan gesekan-gesekan tertentu di Asia. Karena dalam sejarahnya Asia selalu berusaha untuk maju dengan damai. Yang lain yang menarik juga yang disampaikan oleh Dubes Cina, bahwa saat ini delegasi dari Cina sedang berunding dengan delegasi dari Amerika terkait dengan perang tarif, dengan harapan tentu perang tarif ini tidak berkelanjutan dan semua diyakini bisa diselesaikan dengan negosiasi dan kompromi. Yang lain juga yang menarik, baik dari para cendekiawannya, politisinya, maupun pejabat pemerintah Spanyol, melihat pergeseran gravitasi ekonomi dari kawasan Atlantik ke Asia Pasifik, tentu mendapatkan perhatian besar dari para pejabat di Spanyol, para cendekiawannya maupun para pengusahanya. Ini ditunjukkan bahwa kunjungan PM Sanchez ke negara-negara Asia Pasifik akhir-akhir ini cukup tinggi, baik ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ke India maupun ke Vietnam dan kawasan ASEAN pada umumnya. Bagi Spanyol, semuanya dilihat sebagai sebuah realitas yang perlu dicermati, dan bagaimana Spanyol sebagai negara maupun sebagai komunitas ekonomi itu bisa mengikuti perkembangan ini dan bisa memanfaatkan setiap opportunity.
Karena itu saya ingin mengaitkan sikap yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri Spanyol ini dengan seorang profesor dari perguruan tinggi di Madrid yang beberapa hari yang lalu berbicara di depan para duta besar negara-negara sahabat yang ada di Spanyol ini dengan mengatakan bahwa munculnya BRICS atau kekuatan Global South itu seharusnya dilihat sebagai opportunity, bukan sebagai ancaman. Karena itu Spanyol melihat perkembangan ini dengan kacamata positif. Saya sempat menanyakan, apakah sikap ini juga merupakan sikap negara-negara Uni Eropa? Dia menyatakan dengan sangat diplomatis bahwa dia tidak berhak untuk berbicara atas nama Uni Eropa. Dia juga menyampaikan bahwa dia juga tidak berbicara atas nama masyarakat Spanyol maupun pemerintah Spanyol. Nah, hanya saja dia memperhatikan tren seperti ini berkembang luas di masyarakat Spanyol, baik di perguruan tingginya, para pengusaha maupun pejabat negara. Sementara negara-negara anggota Uni Eropa tentu sikapnya sangat beragam dan itu tidak bisa disederhanakan. Karena di dalam negeri masing-masing juga ada perdebatan. Tapi secara umum masyarakat Spanyol melihat dengan kacamata yang terbuka bahwa realitas harus disikapi secara objektif. Bagaimana Spanyol bersama negara-negara Asia yang maju saat ini itu bisa maju secara bersama-sama. Dan saya ingin menutup pernyataan ini dengan mengutip seorang pembicara hari ini yang mengatakan bahwa pergeseran gravitasi ekonomi maupun teknologi dari Atlantik ke Asia Pasifik itu adalah sebuah realitas. Kalau disebut Atlantik itu artinya adalah bangsa Barat, di mana Amerika Serikat dan bangsa Eropa berada. Kita tentu melihat semua ini harus dengan kacamata optimis, bahwa ada peluang besar bagi kemajuan Asia, tapi pada saat yang bersamaan jangan dilupakan bahwa di antara negara-negara Asia itu sendiri juga ada kompetisi, ada kolaborasi bagaimana Indonesia bisa ikut serta pada gerbong atau rombongan yang ikut maju ke depan, khususnya secara ekonomi, sains, dan teknologi, sehingga kemudian kita bisa berharap akan bermuara pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Mohon doa dan dukungannya.